Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Para pemirsa yang berbahagia, pada tayangan kali ini kita akan melanjutkan kajian Serat Sasono Sunu. Kali ini kita sampai pada nasihat ketiga. Dan karena nasihat ketiga ini panjang, kita bagi menjadi dua bagian. Kali ini kita sampai pada bagian yang kedua, yang termaktub dalam pupuh pertama Dandang Gulo bait ke-21 sampai ke bait ke-24. Sebelum kita masuk ke kajian, kita akan mendengarkan dulu pembacaan dari ketiga bait tersebut. Kita mulai dari bait ke-21. Nura arus nadyan enggal sugih, ing wasana sira nemu papa, kapapan nora warise, saking para leluhur. Kasab iku ingkang utami amung tani sesawah, gaga ana nandur, akeh warnaning akasab, lakonana den taberi den nastiti, abot wong golek pangan. Aywa ngenthengaken wong golek bukti, pae satu kewan tanpa ngakal, golek pangan mung cangkeme, mara banjur barakut, suket godhong kang den gayemi. Beda lawan manungsa, saking ngakal metu, yen tan ulih kang mangkono, kang mangkene, yen kang mangkene tan ulih, kang mangkono antuka. Lamun antuk angupaya kasil, dipun ageng panarimanira, sukura ing juang nikmate, ayo dupeh sirantuk amung gedhik kasapireki, pan iku paparingan, nugroho yang agung, pinaringan pira-pira, luhung endi kang tan bisa oleh kasil, kasabe papariman. Para pemirsa, sekarang mari kita urai satu persatu dari baris-baris yang telah kita baca tadi. Kita mulai dari bagian pertama. Nura arus nadyan enggal sugih, ing wasana sira nemu papa, kapapan nura warise, saking para leluhur. Artinya, tidak pantas walau segera menjadi kaya. Pada akhirnya engkau menemui sengsara, ditempatkan bukan pada warisan dari para leluhur. Maksud dari bait ini adalah cara memperoleh hasil dengan cara yang telah disebutkan pada bagian pertama, yakni cara seseorang memperoleh harta dengan membungakan uang, walau cepat membuat seseorang menjadi kaya, tetapi tidak pantas dilakukan. Pada akhirnya hanya membuat pelakunya sengsara. Kelak akan ditempatkan tidak pada tempat yang diwariskan oleh para leluhurnya. Maksudnya akan diasingkan dari keturunan leluhurnya yang lain, oleh sebab perbuatan nista yang dilakukannya. Kita lanjutkan pada baris berikutnya. Kasab iku ingkang utami amung tani sesawah, gaga ana nandur, akeh warnaning akasab, lakonana den taberi den nastiti, abot wong golek pangan. Artinya, mencari hasil itu ada yang utama, yakni bertani, bersawah, berladang, menanam apapun. Banyak macamnya cara mencari hasil. Lakukan dengan tekun dan teliti. Berat orang mencari makan. Mencari hasil itu ada yang utama, adalah bertani mengerjakan sawah, atau berladang menanam tanaman pangan. Banyak lagi cara mendapat penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sandang dan pangan. Asalkan dilakukan dengan tekun dan teliti. Tekun artinya tidak bosan dalam mengerjakan. Tidak lantas putus asa kalau hasilnya belum kelihatan. Tetaplah sabar menunggu datangnya rezeki ketika sedang berupaya.
Teliti artinya dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Setiap tahap dilakukan tanpa kurang suatu apapun. Tidak menunda-nunda atau menyisakan pekerjaan agar hasilnya baik. Lakukan dengan sungguh-sungguh agar membuahkan hasil yang sempurna. Bagi seorang manusia, mencari sandang pangan itu pekerjaan yang berat, harus disertai kerja keras. Kadang walau sudah bekerja pun tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Kita lanjut pada baris berikutnya. Ayo ngentengaken wong golek bukti. Pae satu kewan tanpa ngakal. Golek pangan mung cangkeme. Mara banjur mbarakut. Suket godhong kang den gayemi. Artinya, jangan meremehkan orang mencari makan. Beda dengan hewan yang tanpa akal. Mencari makan hanya dengan mulutnya. Mendekat lalu memakan di tempat. Rumput dan daun cukup dikunyah. Jadi jangan sekali-sekali meremehkan upaya orang mencari penghasilan. Bagi seorang manusia, mencari nafkah adalah tindakan mulia. Beda dengan hewan yang mencari makan hanya dengan mulutnya. Ketika ada rumput dan dedaunan, dia mendekat dan memakan di tempat dengan mulutnya. Tidak peduli itu punya siapa. Kita lanjut ke baris berikutnya. Beda lawan manungsa, saking ngakal metu. Yen tan oleh kang mangkono, kang mangkene, yen kang mangkene tan oleh, kang mangkono antuo. Artinya, beda dengan manusia, yang caranya keluar dari akal. Kalau tak mendapat hasil yang begitu, yang begini. Kalau yang begini tak didapat, yang seperti itu mendapatkannya. Jadi berbeda dengan manusia yang ketika mencari makan harus mempertimbangkan banyak hal. Selain dari segi kepantasan dan sah secara hukum, juga dipertimbangkan manakah pekerjaan yang mendatangkan hasil. Bertani pun tidak mudah karena tidak setiap menanam kemudian panen. Kalau satu pekerjaan tak mendatangkan hasil, maka harus dicari pekerjaan lain. Kalau pada yang lain juga tak mendapat hasil, maka dicari yang lain lagi. Kalau sudah menemukan pekerjaan yang cocok pun, masih saja ada halangan dan masalah yang perlu diselesaikan. Manusia akan selalu terus berpikir mencari cara agar mendapat penghasilan. Kita lanjutkan ke baris berikutnya. Lamun antuk angupaya kasil dipun ageng panarimanira syukura ing jang nikmate. Artinya, kalau sudah mendapat cara mencari penghasilan, diperbanyak rasa syukurmu. Bersyukurlah pada Tuhan atas nikmatnya. Jadi kalau sudah mendapat cara untuk mencari penghasilan, perbanyaklah rasa syukurmu kepada Tuhan. Syukurlah pada semua nikmat yang telah diberikannya. Ingatlah bahwa tidak semua orang mendapat kemudahan seperti itu. Juga ingatlah bahwa engkau pun juga tidak selalu mendapatkan kemudahan. Ada kalanya engkau mudah dalam mencari penghasilan. Ada kalanya engkau pun merasa sulit. Kita lanjut ke baris berikutnya. Ayo dupeh sira antuk amung kedhik kasabireki. Pan iku paparingan nugroho juang agung. Artinya, jangan karena engkau mendapat hasil hanya sedikit upaya mencarimu. Sungguh itu hanya pemberian, anugerah dari Tuhan yang Maha Agung. Jangan mentang-mentang engkau mendapat hasil yang banyak kemudian lupa diri. Ingatlah, hanya sedikit usahamu hingga engkau memperoleh hasil. Selebihnya adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Agung. Jangan sampai engkau punya pikiran kalau apa yang engkau peroleh semua dari hasil kerjamu sendiri. Sebagian besarnya adalah pemberian Tuhan. Maka ketika engkau hanya mendapat sedikit, jangan pula berkurang rasa syukurmu. Tetaplah bersyukur
atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Agung. Kita lanjut ke baris berikutnya. Pinaringan piro-piro luhung endi kang tan bisa oleh kasil, kasape popo riman. Artinya, diberi berapapun bersyukurlah, lebih baik mana yang tidak bisa mendapat hasil, mencarinya dengan meminta-minta. Karena itu diberi berapapun hendaknya engkau tetap bersyukur. Lebih baik mana orang yang mampu bekerja dan mendapat hasil dengan orang yang tak memperoleh apapun dalam usahanya. Tidak semua orang yang bekerja itu mendapat hasil. Banyak pula orang bekerja tapi tak mendapat apapun. Berdagang rugi karena selalu tertipu. Bertani gagal karena serangan hama. Peternak pun ada juga yang gagal karena ternaknya mati. Tidak selalu orang berupaya kemudian lantas mendapatkan hasil. Banyak orang yang tidak berhasil kemudian menjadi peminta-minta untuk memenuhi kebutuhan sandang pangannya. Mana antara yang lebih baik? Mendapat hasil sedikit atau tidak mendapat hasil sama sekali dan menjadi peminta-minta. Para pemirsa yang berbahagia, demikian nasihat ketiga bagian kedua yang disarikan dari Serat Sasono karya Raden Ngabei Yosodipuro II. Demikian nasihat Semoga pertama dari di lain Kiai tayangan kita dapat Yosodipuro II. menyambung kembali kajian ini. Demikian nasihat pertama dari Wassalamualaikum Kiai warahmatullahi Yosodipuro wabarakatuh. II.